Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, kali ini kita pada pertemuan yang selanjutnya adalah pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 5 atau disebut IPS ya. Tema 3. Kita sudah masuk tema 3. Baik, kita berdoa dulu agar kita diberikan manfaat ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik serta amal yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini ya, kita belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi itu apa? Nah, ini dia. Interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri dan manusia membutuhkan bantuan orang lain. Ya, kita membutuhkan seseorang, membutuhkan kelompok, membutuhkan negara, membutuhkan alam. Itulah makhluk sosial. Nah, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut hubungan individu dengan individu. Individu itu kita, seorang dengan seseorang. Ya, individu dengan individu. Individu dengan kelompok. Individu dengan kelompok. Lalu kelompok dengan kelompok. Ya. Nah, ini contohnya. Contoh individu dengan individu, ya, sedang berbicara dengan teman, ya. Ananda Sakib berbicara dengan Yala, sedang ngobrol, itu namanya interaksi individu. Kemudian individu dengan kelompok, guru yang sedang mengajar, nah ini seperti Ustadz, ya. Ini kita sedang berinteraksi individu, Ustadz yang individunya, kalian yang kelompoknya. Ya. Guru sedang mengajar dengan muridnya. Nah, kemudian kelompok dengan kelompok. Yaitu kita lihat contohnya pertandingan sepak bola antara dua tim. Tim 5D melawan 5Z ya. Selanjutnya adalah interaksi manusia dengan lingkungan sekitar dan lingkungan sosial. Interaksi dengan lingkungan hidup atau alam adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Contohnya, kita berinteraksi dengan gunung, sungai, rawa, sawah, dan lain sebagainya. Contoh interaksi dengan lingkungan alam, seorang petani sedang menggarap lahan pertaniannya, yaitu bisa jadi sawah atau kebun atau ladang. Ya. Nelayan mencari ikan di laut. Kemudian penduduk yang ada di sekitar hutan mengambil kayu sebagai hasil hutan. Tapi kalau Papua kayunya tebang. Contoh interaksi dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu ada pasar, ada supermall, ada yang ada orang-orang yang ada di Alfamart ya.
Ya, ya. Contohnya berbelanja ke pasar tradisional. Yaitu ada interaksi kan? Interaksi jual beli. Ada yang pembeli, ada penjual. Ya. Ada juga distributor. Ya, pembeli disebut apa? Konsumen. Ya. Kalau yang membuat produk, pabrik disebut apa? Produsen. Ya. Nah, selanjutnya upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Setiap negara memiliki rancangan pembangunan. Rancangan pembangunannya apa saja? Di bidang sosial, budaya, ekonomi. Ya, ekonomi itu adalah kemampuan daya beli masyarakat. Ya, itu ekonomi sesuai dengan programnya masing-masing. Kemudian pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi. Itu pembangunan ekonomi. Nah, tujuan pembangunan sosial, ini sosial harus dibangun. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Ini yang asalnya belum mampu jadi mampu membeli. Yang asalnya belum kaya jadi kaya. Yang asalnya kaya harus berderma, gitu ya. Tujuan pembangunan sosial tadi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial itu gimana? Tidak ada lagi yang kelaparan. Nah, itu sudah sejahtera. Tidak ada lagi yang putus sekolah. Semuanya belajar, semuanya makan, ya, semuanya sehat. Ya. Itu namanya kesejahteraan sosial. Jadi ini adalah interaksi antara apa tadi? Negara dengan rakyatnya, dengan masyarakat. Ya. Maka dibangunlah upaya pembangunan sosial oleh negara yang di dalam masyarakat. Selanjutnya, inilah contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial. Nah, ini penyuluhan kesehatan. Biasanya suka ada posyandu. Ya, kemarin. Ya, sekarang sedang gencar, sedang vaksinasi. Ya, vaksinasi di tingkat anak SMA. Ya, dan SMP. Ya. Ini dilakukan penyuluhan ya kepada masyarakat agar mau divaksin dan juga melaksanakan vaksin COVID-19. Ya. Vaksin buat apa? Buat meningkatkan imunitas kita terhadap serangan virus. Ya, bisa juga selain divaksin kita harus menjaga kebersihan, menjaga pola makan yang baik, ya. Makan makanan yang bergizi, berjemur, berolahraga secara teratur. Itu pun bisa meningkatkan imunitas kita. Ya. Segala upaya harus kita lakukan. Dan juga yang terakhir, kita lakukan juga meningkatkan iman dan takwa kita. Kita selalu berzikir, berzikrullah kepada Allah, mengingat Allah, yakin yang memberikan kesembuhan, kesehatan, termasuk sakit, itu adalah Allah. Agar kita menjadi pribadi yang tenang.
serahkan semuanya pada Allah selain kita berusaha. Kemudian ada lagi koperasi. Ada koperasi, itu badan usaha milik masyarakat. Ya, kita bisa nabung di sana, juga bisa nimbang, meminjam. Seperti bank, tapi bank kecil yang ada di masyarakat. Atau kita bisa belanja di koperasi, ya seperti koperasi Ajkia di depan. Ya, ada guru-guru berbelanja ke sana, siswa juga. Ya, bisa juga pinjam uang atau nabung juga ya. Kita suka nabung kan? Ya, itu koperasi Ajkia. Ya. Termasuk juga kita mau jual barang ke koperasi, nyimpan barang agar dibeli nanti sama orang, itu bisa. Ini contoh masyarakat dalam upaya pembangunan sosial. Ada lagi kegiatan ekonomi pasar. Ada pasar tradisional, ada pasar modern, bahkan sekarang ada pasar online. Ya. Ya, Indomaret juga mulai online, Alfamart juga mulai online. Ya, Yomat juga mulai online. Ya. Selanjutnya, aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Pembangunan adalah serangkaian proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki agar baik ya, agar naik ya taraf hidupnya. Nah, kalau sekarang di bidang sosial budaya, negara Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang agar masyarakat makmur dan sejahtera. Ya. Ya. Nah, gitu. Kemudian kerjasama yang baik sangat dibutuhkan agar tujuan pembangunan sosial budaya tercapai. Kerjasama antar apa berarti? Antar masyarakat dengan negara, atau tadi kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu, terus berjalan dengan baik. Nah, kemudian kalaupun ada keragaman, ada perbedaan, justru menjadi motivasi. Ya, Putri, harus menjadi motivasi. Untuk apa? Untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Beda cara ataupun budaya Sunda dengan Jawa, ini jangan jadi permasalahan, tetapi harus jadi semangat untuk bersatu. Ya. Nah, berikut beberapa upaya untuk menyukseskan pembangunan sosial budaya di Indonesia. Bagaimana menyukseskannya? Nih, agar sukses pembangunan sosial budaya, khususnya di Indonesia. Yang pertama adalah berlatih menari di sanggar tari. Berlatih memainkan alat musik daerah. Menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Ya, kita di kelas sudah menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Ya. Walaupun sekarang sedang pandemi, ya kita terbatas. Ini pertemuan PTM terbatas, ya kita sudah dapat izin untuk melakukan PTM, sehingga kita dibagi dua kelasnya dengan tetap mengatur cara memakai masker, ya. Tapi kita sudah melaksanakan ekstrakurikuler juga secara terbatas. Yang sudah berjalan silat, pencak silat. Ya. Kemudian insya Allah nanti akan ada basketball, sepak bola. Renang belum. Nah, itu adalah Fadil
itu adalah upaya untuk menyukseskan pembangunan sosial budaya masyarakat. So, jadi kamu jangan di rumah saja, harus ikut serta, harus andil menyukseskan pembangunan. Tugas kalian adalah belajar, berlatih. Ya. Kalau kalian rajin belajar, sungguh-sungguh belajarnya, tekun belajarnya, maka negara kita akan kuat, akan sukses di bidang sosial dan budaya. Ya. Sakit. Dulu pahlawan kita berjuang melawan penjajah. Sekarang kita berjuang melawan kebodohan, kemalasan. Ya. Kalau bisa kayak pejuang kita dulu sampai titik darah penghabisan. Belajar itu sampai benar-benar capek, sampai benar-benar kitanya merasakan sakit. Jangan terucap kata malas, tapi ucapkan saya bisa. Saya pasti bisa. Semangat. Saya harus juara. Yang paling rajin, yang paling banyak latihannya, dialah pemenang. Kemudian objek wisata pantai merupakan salah satu upaya pembangunan sosial ekonomi bagi masyarakat yang ada di dekat pantai atau pesisir. Pembangunan sosial budaya di Indonesia, pembangunan yaitu proses membangun perubahan yang terencana. Ya. Sosial yaitu suatu yang berkenaan dengan masyarakat, rakyat. Ya. Budaya yaitu berkenaan dengan segala sesuatu yang dibuat manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya. Ya. Itulah budaya kita, budaya Sunda, budaya Jawa, budaya Betawi yang dipengaruhi banyak oleh budaya Islam, ya, oleh Al-Quran dan Sunnah yang sesuai. Jadi kita bisa simpulkan pembangunan sosial budaya adalah proses perubahan dalam bidang sosial budaya yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Jadi apa kita baca sama-sama? Pembangunan sosial budaya adalah perubahan dalam bidang sosial budaya yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Nah, itulah pembangunan sosial budaya. Proses teh berlangsung, ya. Ada awal, ada pertengahan, ada akhir, nanti ada evaluasinya, terus dirancang lagi. Ya, itu proses. Dalam bidang sosial. Tadi bidang sosial itu apa? Berkenaan dengan masyarakat dan negara, individu, kelompok, ya. Budaya. Yang dibuat budaya itu oleh masyarakat atas pikiran dan akal budi. Kemudian dirancang untuk meningkatkan, tujuannya apa? Untuk meningkatkan hidup masyarakat. Taraf hidup masyarakatnya menjadi mampu, menjadi sejahtera, menjadi damai, tentram, ya, makmur. Ya, itu tujuannya di sana. Ya. Nah, ini contoh-contoh pembangunan sosial budaya di bidang pendidikan. Mendapatkan pendidikan
Nah, itu di bidang pendidikan, mendapatkan pendidikan, bekerja, berkarya. Di bidang kebudayaan dan kesenian, pariwisata, kegiatan kesenian, mengembangkan pariwisata. Di bidang kependudukan, program keluarga berencana. Ya. Kapan menikah, kapan punya anak, itu direncanakan. Berapa punya anak, itu direncanakan. Ya. Bidang kesejahteraan sosial, ya, penyediaan lapangan kerja dan bantuan sosial. Nah, sekarang banyak yang terdampak pandemi, maka digelontorkan oleh negara bansos, bantuan sosial bagi yang terdampak. Ya. Di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan dan posyandu, dan sekarang pelayanan vaksinasi. Yes. Ya, karena sekarang terdampak Covid. Bidang pertanian, organisasi P3A, Perkumpulan Petani Pemakai Air, atau Poktan, kelompok tani, Pokdakan, kelompok tani ikan. Ya, itu harus dibentuk agar terjadi interaksi yang baik. Kemudian bidang pemuda dan olahraga, ya, pendidikan olahraga dan pembinaan olahraga. Nah, ini dia contoh-contoh keragaman sosial budaya di Indonesia. Keragaman atau perbedaan, beragam, banyak. Di Indonesia tidak hanya satu. Ya, suku bangsa, ada Gayo, Baduy, Batak, Minang, ya, Jawa, suku Asmat, Bugis. Di bidang bahasa, terima kasih aja juga ada terima kasih, hatur nuhun, sakalangko, maulilati, matur sukma, amanai. Ya, itu banyak sekali bahasa di kita. Apalagi keragaman pakaian adat, keragaman rumah adat tradisional, keragaman senjata tradisional. Ada rencong, mandau, keris, kujang. Nah, kujang ini asal Sunda, ya. Badik, cerulit, golok. Manfaatnya apa? Nah, ini dia manfaat keragaman sosial budaya. Apa manfaat perbedaan? Harus dimanfaatkan, jangan dipermasalahkan. Nah, manfaatnya menumbuhkan rasa nasionalisme, harus tumbuh rasa cinta tanah air. Ya. Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, menjadi kekayaan budaya bangsa sebagai identitas bangsa di mata internasional. Nah, ini apa cirinya Indonesia? Itu tadi, sukunya, bahasanya. Maka diakui oleh dunia Indonesia itu. Ya. Memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga. Toleransi itu, ya, kita beribadah di masjid, beribadah, tidak mengganggu yang beribadah di tempat lain, menghormati, menghargai, toleransi. Ya. Oh enggak, itu bukan toleransi, ya. Salah itu, ya. Ya kalau ya azan mah di masjid, itu sudah beda. Kemudian menjadikan ciri khas bangsa Indonesia di mata negara lain. Oh, jadi ciri khas kita tadi bahasanya, sukunya, alatnya, ya. Kemudian sebagai ikon itu orang teh, ikon itu ciri gambar, ikonnya apa, ya, sehingga menambahkan pendapatan nasional. Garuda, wah, Indonesia ikonnya Garuda, ya, gambarnya di mata dunia itu, oh, ya,
Kalau ingat Indonesia, ingat Garuda. Kalau ingat Indonesia, ingat orang Sunda, orang Jawa, ya. Wah, beragam Indonesia itu. Dan sebagai sumber pengetahuan dunia, ya, orang yang ada di negara lain juga ingin tahu tentang Indonesia. Baik, anak-anakku semua, please open your Bupena books. Lihat halaman 170, 192, 211. Kemudian buatlah video kegiatan ekonomi, interaksi sosial. Nah, jadi begini nanti, Anda jajan atau belanja ke pedagang kaki lima atau ke warung, kemudian di video pakai HP, pakai kamera, ya, maksimal 3 menit. Kamu belanja, mau ke pedagang kaki lima, mau ke warung tradisional, ya, tapi bukan warung modern, bukan ke Alfa, bukan ke Indomaret, bukan ke warung jadul atau warung tradisional yang di dekat rumah atau pedagang kaki lima. Kamu video dan submit your work to your teacher. Kirimkan ke Ustadz. Don't forget. Ya, kirimkan. Nah, itu saja. Start closing, ya. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.